Halo semuanya, pada video tutorial pertemuan ini saya membahas tentang generic programming. Apa itu generic programming? Generic programming adalah cara pemrograman yang membuat kita dapat membuat fungsi atau kelas yang bisa mendukung segala macam tipe variabel. Sehingga kita tidak perlu membuat fungsi atau kelas yang mempunyai fungsi yang sama, tapi dengan tipe variabel yang berbeda. Pada generic programming ini, kita akan membahas dua topik, yaitu template class dan template function. Lalu bagaimana cara membuat template function dan template class pada C++? Langsung saja kita buka C++-nya. Langsung saja saya input seperti biasa, include ayo stream. Lalu saya using namespace-nya dulu, using namespace std. Lalu saya bikin void main-nya. Misalnya saya ingin membuat satu fungsi. Fungsi untuk mengembalikan nilai maksimum. Tanpa generic programming, misalnya saya ingin membandingkan dua nilai integer, maka saya harus membuat fungsinya integer get max, di mana parameternya saya terima angka 1 dan integer angka 2. Lalu di dalamnya saya ketik if angka 1 kurang dari angka 2, maka saya mengembalikan return angka 2. Tetapi jika angka 1 lebih besar, maka saya akan mengembalikan angka 1. Nah, tetapi jika kita ingin membandingkan nilai float, maka saya harus membuat satu fungsi overloading-nya. Float get max. Parameter pertama float angka 1. Float parameter keduanya float angka 2. Lalu isinya saya copy aja. Saya paste. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, jika saya ingin membandingkan dua buah data dengan tipe data yang berbeda, maka saya harus membuat dua fungsi yang berbeda juga. Hal ini harus kita lakukan tanpa generic programming. Namun dengan generic programming, saya cukup membuat satu buah fungsi. Misalnya ini saya komen terlebih dahulu. Lalu saya membuat sebuah fungsi dengan template. Caranya bagaimana? Saya ketik aja template. Buka kurung siku. Class X. Di mana X ini akan berfungsi sebagai tipe data baru, di mana variabel dengan tipe data X ini dapat menampung semua jenis tipe data. Baru saya bikin fungsinya, misalnya X get max. X angka 1, X angka 2. Jadi fungsi ini menerima dua buah angka dengan tipe data X dan mengembalikan sebuah data dengan tipe data X. Di dalamnya, saya tinggal copy lagi dari atas, lalu saya paste. Jika sudah, pada void main, saya akan mencetak cout get max dari misalnya antara 1 dan 5. Lalu saya cetak endline. Lalu kedua, saya cetak lagi get max antara 2,5 dengan 6,3. Endline. Lalu saya cin.get. Lalu saya compile. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, dengan generic programming yaitu template ini, saya bisa membandingkan dua data dengan tipe data yang berbeda hanya dengan menggunakan satu buah fungsi. Sehingga kita tidak usah membuat banyak fungsi dengan fungsi yang sama, namun hanya karena parameter yang ingin dibandingkan berbeda. Lalu bagaimana dengan template class?
Misalnya, saya membuat sebuah kelas mahasiswa. Misalnya setiap mahasiswa mempunyai NIM. Maka saya membuat private char NIM. Lalu, misalnya mahasiswa mempunyai nilai. Namun nilai yang didapat mahasiswa bisa berupa bilangan bulat atau pecahan. Maka saya harus membuat template kelas. Bagaimana cara membuatnya? Saya tinggal menambahkan keyword template. Misalnya kelas T. Maka untuk variabel nilai, saya cukup memberi T nilai. Lalu saya buat setter-getternya, public void set NIM. Parameter yang saya terima char NIM. Di dalamnya saya copy str cpy ke disk NIM dari NIM. Lalu untuk getternya saya kasih char pointer get NIM. Dalamnya saya return NIM. Nah, sedangkan untuk setter getter pada nilai, maka saya tinggal kasih void set nilai. T nilai. Disk ke nilai sama dengan nilai. Lalu untuk getternya T get nilai. Lalu saya return nilai. Untuk membuat objek pada kelas mahasiswa, saya cukup mahasiswa buah kurung siku. Saya harus memberitahu apa tipe datanya untuk kelas ini. Misalnya saya ingin memberi nilai bulat pada mahasiswa, maka saya ketik integer. Misalnya A. Maka saya bisa a.setName misalnya 123456789 lalu a.setNilai. Nilainya saya set 20. Lalu saya cetak a.getName dan nilainya a.get nilai. Lalu saya cetak endline. Lalu jika saya ingin membuat sebuah mahasiswa dengan nilai pecahan, maka saya cukup membuat mahasiswa misalnya double B. Lalu saya cukup b.setName misalnya 0123456789 b.setNilai misalnya 90,8. Lalu saya cetak juga, langsung saya copy, lalu saya paste, ini saya ganti B. Jika sudah, lalu saya jalankan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, objek dari kelas mahasiswa ini bisa menampung baik nilai integer maupun nilai double. Jika sudah, sekian materi generic programming kita. Terima kasih dan sampai jumpa.